Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Opening, pemirsa, dan kita sudah tersambung melalui line Zoom ini bersama dengan Luki Bayu Purnomo, praktisi pasar modal. Ya, selamat pagi Mas Luki. Selamat pagi. Ya, apa kabar Anda? Hari ini cerah begitu. Nampaknya dengan sentimen-sentimen yang terjadi di kawasan global, justru ini dikhawatirkan akan memberikan sentimen yang justru berbanding terbalik begitu dengan kondisi hari ini. Bagaimana Anda melihat begitu dengan sentimen-sentimen yang terjadi di Wall Street, kemudian bursa Eropa, dan tentunya di kawasan Asia? Kecenderungannya memang masih ada tekanan ini. Bagaimana Anda melihatnya? Ya, pertama memang indeks yang berada di bawah angka psikologis 6.000 ditutup di level 5.995 pekan lalu itu masih memberikan sinyal pelemahan. Oleh karena apresiasi pasar sebenarnya ingin ingin menguji apakah indeks tersebut dapat menyentuh bottom line. Nah, bottom line-nya itu ada di angka 5.950, walaupun dikatakan itu masih relatif tipis atau pelemahan yang dapat terjadi masih relatif tipis, akan tetapi pasar memaknai bahwa sebenarnya membatasi transaksi atau mengendalikan volume transaksi pada saat indeks di bawah angka psikologis 6.000 itu masih menjadi pilihan. Nah, untuk itu likuiditas dalam pekan ini sebenarnya masih relatif cukup ketat, dan memang investor baik jangka pendek, menengah, dan panjang, hingga trader yang mengemari transaksi day trader itu sangat selektif terhadap beberapa emiten. Nah, mereka sebenarnya masih mengesampingkan pandangan-pandangan terhadap kinerja sektoral, walaupun kita tahu harga minyak berhasil menguji level 60 di atas 60 US dollar per barrel, kemudian harga emas mampu bertahan, tetapi dalam situasi seperti ini sektoral tersebut belum menjadi perhatian utama. Karena apa? Karena likuiditas pasar masih cenderung terbatas dan selektif terhadap saham-saham yang memiliki dua kategori, yaitu mid cap dan big caps. Oke, lantas bagi investor di dalam negeri dalam menyikapi sentimen yang terjadi di global, Amerika Serikat, adanya kelesuan dari, kita tahu dari sisi kondisi ekonomi di sana yang masih terdampak pandemi, meskipun kita tahu juga dari sisi konsumsi, masyarakat Amerika Serikat ini mengalami rebound di bulan Maret. Kemudian di Eropa ini justru terbalik, begitu ada GDP laporannya pada kuartal 1 yang mengalami tekanan. Nah, bagaimana? Ini akankah juga akan ikut mempengaruhi pergerakan market pada saat dibuka di awal bulan Mei ini? Anda melihatnya seperti apa? Ada istilah atau ada fenomena sell on May and go away gitu. Jadi ini berlaku itu, ya? Ya, itu kita lihat potensinya ada pada bulan ini karena walaupun adanya mekanisme bantuan langsung tunai, kemudian berbagai macam otoritas yang ada di Amerika itu berupaya untuk meningkatkan likuiditas dengan menerbitkan relaksasi mulai dari pajak, kemudian insentif terhadap para pengusaha, yang itu juga dilakukan di Indonesia. Kita lihat di Indonesia ada bantuan langsung tunai, kemudian prakerja, ya, penerapan prakerja dan relaksasi seperti pajak, kemudian suku bunga kredit dan sebagainya. Itu memang bagus, tetapi tidak serta-merta dapat mengembalikan kondisi GDP setiap negara dalam kondisi kontraksi. Kalau kita lihat di Indonesia sendiri, GDP kita masih dalam masa kontraksi, walaupun angkanya lebih baik daripada periode sebelumnya, yaitu minus 5,32%. Dan saat ini ada di angka minus 2,07%. Itu berarti kita mengalami perbaikan dan mengarah menuju pemulihan, tetapi proses pemulihan tersebut membutuhkan waktu, ya, paling tidak itu 6 bulan ke depan. Nah, untuk itu memang pada bulan Mei ini pasar masih cenderung mengalami tekanan atau mengalami koreksi, dan pelaku pasar sangat selektif untuk memperhatikan emiten-emiten yang memiliki kapitalisasi besar dan likuiditas.